Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2022-2023. Yang mana di sini info yang akan kami coba bahas adalah tanda 100% jika misalkan P1, P2, P3, P4 lolos mendapatkan sekolah penempatan sebagai ASN P3K. Ini terkhusus bagi P1, P2, P3 ya yang sukses resum kemarin ya, dan juga P4 yang sudah mengikuti tes kompetensi CAT UNBK pastinya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini kami langsung spesifikkan saja Bapak Ibu. Sebenarnya ada 3 tanda ya, 100% jika P1, P2, P3, P4 lulus mendapatkan sekolah penempatan. Yang pertama di sini kita langsung bahas saja ya. Yang pertama adalah mendapatkan notif penempatan ya. Tentunya di SSCASN. Ini khususnya untuk P1, P2, P3, dan P4 yang sukses resume dan ikut observasi dan CAT. Nah, tentunya bagi rekan-rekan guru terutama P1 yang mendapatkan notif selamat mendapatkan penempatan di portal SSCSN kemarin, berarti Bapak Ibu itu sebenarnya sisa menunggu penempatan ya, sisa diangkat menjadi ASN P3K. Namun kalau bertanya kapan rilis sekolah penempatannya, tentunya pada saat selesai pengumuman. Apalagi kan pengumuman itu ditunda. Sedangkan bagi P2 dan P3 itu tentunya belum mendapatkan notif penempatan ya, karena sebelumnya ikut observasi. Tetapi Bapak Ibu yang P2 dan P3 kan sudah resum. Berarti kalau sudah resum, berarti kemarin itu bisa ikut observasi. Jadi kalau ikut observasi, berarti Bapak Ibu akan menunggu pengumuman hasil observasi Bapak Ibu itu jika pengumumannya rilis. Kita ketahui bahwa pengumuman rilis itu kemungkinan di akhir bulan ya, minggu ketiga dan minggu keempat. Berbeda dengan P1 yang ada notif penempatannya itu sudah pasti diangkat. Kalau P2 dan P3 serta P4 itu masih harus menunggu pengumuman ya. Meskipun sudah ikut observasi ataupun ikut CAT, tetapi belum pasti untuk mendapatkan penempatan. Beda kalau 127.000 P1 yang sudah ada notifnya itu kan sudah aman Bapak Ibu ya. Nah, kemudian khusus P1, P2, P3, P4 sisa menunggu pengumuman kelulusan, dan ada 2 notif lagi untuk memastikan lulus. Jadi bagi P1 sebenarnya sisa 2 notif lagi, yaitu pengumuman hasil prasangga, kemudian pengumuman pascasangga. Begitu juga untuk P2, P3, dan P4. Setelah selesai prasangga dan pascasangga, nantinya peserta P1, P2, P3, P4 itu bisa mengikuti pemberkasan, yaitu mengikuti pengisian DRH secara online di portal SSCASN. Nah, di mana itu sebenarnya untuk mengetahui pengumuman itu ada 3 link yang sudah disiapkan rekan-rekan sekalian ya. Ada 3 link yang sudah disiapkan pemerintah. Yang pertama adalah akun SSCASN, kemudian yang kedua adalah pppkguru.kemdikbud.co.id, dan yang ketiga website BKPSDM. Bapak Ibu bisa cek di sana ya. Oke, sekarang kita langsung bahas satu persatu saja. Di sini Bapak Ibu perlu melihat dulu ya, bahwa sebenarnya yang kita tidak boleh lupakan bahwa sebelumnya itu Ibu Prof Nunuk Suryani selaku
PLT ya, Dirjen GTK itu tanggal 26 Januari 2023, hari Kamis yang lalu sebenarnya itu pernah mengikuti rapat Panselnas, di mana itu di kantor Kemenpan ya. Apa yang dibahas? Dibahas adalah seleksi ASN P3K. Nah, jadi intinya di tahun 2023 nantinya itu guru dan nakes menjadi prioritas. Nah, di sini dipertegas lagi tahun 2023 adalah batas akhir penempatan melalui seleksi P3K. Semoga semua lancar dan para guru honorer mendapatkan penempatan. Jadi sudah sangat jelas sekali Bapak Ibu ya, bahwa di tahun 2023 ini pasti akan ada guru honorer yang akan diangkat menjadi ASN, dan mudah-mudahan saja banyak ya, banyak yang diangkat ya, terutama bagi P1, P2, P3, P4 yang sudah mendapatkan penempatan itu kan nanti sudah aman. Sisa menunggu pengumuman, kalau lulus langsung mengikuti pemberkasan. Berbeda kalau yang P1, P2, P3 tanpa formasi, nantinya itu akan mengikuti rekrutmen untuk P3K guru tahun 2023, tetapi kita belum bisa membahas lebih lanjut ke sana karena belum ada regulasi resminya. Seperti itu ya logikanya, belum ada regulasi resminya. Itu jadi intinya kita masih menunggu ya, masih menunggu regulasi resmi untuk P1 tanpa formasi. Sedangkan yang sudah mendapat penempatan itu kan sisa mendapatkan pengumuman. Nah, harusnya tanggal 2 dan tanggal 3 Februari harusnya Bapak Ibu itu sudah mengetahui sekolah penempatan ya, harusnya sudah mengetahui sekolah penempatan. Namun karena ditunda dengan asumsi bahwa ada optimalisasi formasi kosong sehingga perlu ada penundaan. Tapi tidak usah khawatir. Kemendikbud sudah memberikan sedikit gambaran bahwa pengumumannya itu kemungkinan di akhir bulan ini, tepatnya di minggu ketiga dan keempat. Mudah-mudahan saja ya tidak melewati bulan Februari. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Nah, di sini sebenarnya sudah terjawab apakah dengan status P1 mendapatkan penempatan nantinya pada pengumuman dijamin kami lulus tidak berubah lagi, yang khawatir khususnya dari guru swasta. Tidak masalah ya. Jadi kalau misalkan P1 yang sudah mendapatkan notif penempatan di SSCSN itu kan sisa diangkat menjadi ASN. Jadi sisa menunggu pengumuman sisa lokasi penempatan yang ingin diketahui. Ketika sudah ada sekolah penempatan, nantinya akan ada jadwal untuk mengikuti pengisian atau pemberkasan DRH. Itu kan aman. Kemudian yang kedua, apakah pengumuman hasilnya nanti langsung tertera penempatan? Iya. Jadi pada saat pengumuman nantinya Bapak Ibu sudah bisa melihat penempatan, sekolah penempatannya di mana. Karena nantinya itu akan ada pemberkasan. Itu sudah sesuai dengan aturan pada saat ada notif di SSCSN. Nah, yang ketiga, apakah pengumuman hasil kelulusan bakal molor lagi dan melewati bulan Februari? Mudah-mudahan saja tidak, karena sesuai dengan estimasi atau perkiraan dari Kemendikbud itu diumumkan di sekitaran minggu ketiga dan minggu keempat Februari. Mudah-mudahan saja tidak molor Bapak Ibu ya, itu yang kita harapkan seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi di sini, Bapak Ibu perlu perhatikan di sini ada WA dari Ibu Nunuk. Mudah-mudahan saja ini benar-benar WA dari Ibu Nunuk. Di sini katakan mohon tunggu ya, kira-kira pertengahan bulan ini. Ini baru kira-kira. Jadi belum ada kepastian, tapi kita tetap berharap mudah-mudahan pengumuman ini tetap dilaksanakan bulan ini ya, di akhir Februari lah minimal. Nah, ini adalah tanda ya, notif jika misalkan Bapak Ibu setelah pengumuman, anggaplah pengumumannya nanti itu minggu ketiga Februari, kemudian Bapak Ibu lolos mendapatkan penempatan, maka akan muncul keterangan begini: hasil prasangka menyatakan lolos seleksi. Kemudian nantinya akan ada pengumuman final. Selamat Anda lulus seleksi P3K Guru 2021. Nantinya di situ akan tertera ya, akan tertera nantinya sekolah penempatan Bapak Ibu di alur berikutnya. Nah, ini adalah contoh notif yang di tahun 2022 ya, di akhir tahun 2022 muncul. Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan notif seperti ini, ingat, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan notif seperti ini, Anda mendapatkan penempatan. Lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Ini sudah 100% Bapak Ibu ya. Ini sudah 100% lolos menjadi ASN P3K. Tidak usah khawatir. Mau misalkan pengumumannya ditunda sampai Maret, April, Mei atau Februari, yang jelasnya Bapak Ibu tetap akan mendapatkan penempatan, tetap akan diangkat menjadi ASN apabila di notifnya seperti ini. Logika seperti itu ya. Ini untuk P1 ya, yang mendapatkan notif penempatan. Logikanya seperti itu. Kemudian di sini lagi Bapak Ibu ya. Nah, kalau posisi seperti ini Anda tidak mendapatkan penempatan, berarti memungkinkan Bapak Ibu ikut optimalisasi.
Kalau lolos berarti Bapak Ibu diangkat. Kalau tidak usah khawatir, Bapak Ibu bisa ikut lagi di P3K Guru 2023. Kalau regulasinya kita tunggu saja Bapak Ibu ya. Kan seperti itu logikanya ya. Nah, kemudian anggaplah P1 yang tampilnya seperti ini. Mohon maaf, pada instansi sudah tidak tersedia. Jadi kalau posisi seperti ini tidak ada jalan lain. Kita tunggu PPPK 2023 digelar ya, seperti itu. Kemudian lanjut lagi di sini. Nah, ini yang kita lihat ya. Jadi nantinya yang pasti diangkat menjadi ASN P3K untuk P1 untuk ini khusus untuk formasi 2022 untuk sementara ya. Kenapa dikatakan untuk sementara? Karena kemungkinan masih ada tambahan melalui optimalisasi. Di sini jelas dikatakan hasil sementara penempatan guru lulus PG itu ada 127.715. Kenapa dikatakan hasil sementara? Karena masih akan ada yang dioptimalisasi, termasuk yang belum resume tetapi sebenarnya mendapatkan penempatan. Nah, itu nanti akan dioptimalisasi untuk mengisi formasi kosong. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.